Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3546 Identitas Terungkap. Saudara Lin Bai, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu membantu Lin Duo karena keluargamu disayangi oleh Lin Duo? Apakah ini semua bohong bagiku? Wen Jia bertanya dengan kaget. Dalam kebohongan yang panjang ini, kamu bukan satu-satunya korban, atau korban terakhir. Kata Lin Bai dengan getir sepanjang jalan, dia tidak diketahui oleh Sun Zizang dan yang lainnya. Wen Jia, pikirkan baik-baik. Jika aku bermusuhan denganmu, aku tidak akan membawamu keluar dari kota abadi yang terbuang, aku juga tidak akan membawamu ke Akademi Dongzu dan memintamu untuk beribadah di gerbang Fang Yiyun. Ayo aktif. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, sepanjang perjalanan ini, sejak kamu bertemu denganku di kota abadi yang terbuang, kamu dapat memikirkannya dengan hati-hati, pernahkah aku memanfaatkanmu? Pernahkah aku menyakitimu? Karena orang tuamu adalah salah satu dari 18 Dewa Taoshan, jadi kita juga bersaudara. Aku tidak akan menyakitimu. Ikutlah denganku, dan kami akan membalaskan dendam orang tuamu bersama-sama. Lin Bai memandang Wen Jia dan berkata dengan serius. Mata Wen Jia teralihkan, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan dia melangkah mundur dan berkata, tidak, tidak, tidak. Saudara Lin Bai, saya mendengar terlalu banyak hal hari ini, dan saya tidak dapat menerimanya. Jika seperti yang kamu katakan, maka Mo Wensen adalah musuh pembunuh ayahku. Tetapi mengapa dia masih datang mencariku? Dan setelah menemukanku, dia masih harus mengerahkan seluruh upayanya untuk mengolahku. Inilah yang Wen Jia selalu bertanya-tanya. Su Xianmei terkekeh dan berkata, ini sangat sederhana. Kecuali Mo Wensen, 18 Dewa Taoshan semuanya penuh kasih sayang dan benar. Selama Anda berada di tangan Mo Wensen, dia dapat menggunakan Anda untuk memancingnya kapan saja. Sisa-sisa 18 Dewa Taoshan, ini adalah alat tawar-menawar yang ada di tangannya. Mata Wen Jia berkilat dan dia menatap Lin Bai dengan ekspresi bingung. Lin Bai memandang Wen Jia dengan tenang, tanpa memikirkannya. Setelah sekian lama, Wen Jia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lin Bai, saya tidak bisa pergi bersamamu. Saya harus tinggal dan mencari tahu siapa yang berbohong kepada saya. Saudara Lin Bai, jangan khawatir, aku tidak lagi berada di kota abadi. Bocah bodoh itu keluar. Jika aku mengetahui bahwa Mo Wensen berbohong kepadaku, dan dia benar-benar musuh pembunuh ayahku, aku pasti tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Kata Wen Jia tegas. Mendengar perkataan Wen Jia, Lin Bai menghela nafas panjang, sepertinya dia masih belum bisa membawa Wen Jia keluar ibu kota. Lin Bai menghela nafas tak berdaya dan berkata, tidak apa-apa, tidak peduli jalan mana yang kamu ambil, itu pilihanmu sendiri. Jika kamu menghadapi kesulitan dan masalah, pergilah ke Menara Tianbao untuk menemukan Tuan Muda ketujuh. Wen Jia mengangguk dengan berat. Kemudian Wen Jiadu berdiri di sini dan bertanya tentang apa yang terjadi tahun itu sebelum berangkat. Kembali ke lantai 18, Wen Jia duduk di sebelah Mo Wensen lagi. Saat ini, Wen Jia memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang Mo Wensen. Mo Wensen berkata dengan gembira pada saat ini, Wen Jia, kamu kembali, dan aku punya kabar baik untukmu. Wen Jiapi bertanya sambil tersenyum, kabar baik apa? Mo Wensen tersenyum misterius berkata, saya telah menemukan putra musuh pembunuh ayahmu, Lin Bai. Dia adalah putra Lin Duo dan Li Subai. Saya telah memberi tahu pengawal pribadi Pangeran Rong untuk datang. Mereka pasti akan tiba di gedung air Yunyao nanti. Terjadi pertempuran sengit. Selama saat kami menangkap Lin Bai, kamu tidak hanya bisa membalaskan dendam orang tuamu, tapi kamu juga bisa mendapatkan kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Wen Jia tertegun dan berseru, apa? Anda memberitahu Rong apakah pengawal pribadi pangeran akan datang? Mo Wensen terkekeh dan berkata, pangeran memiliki beberapa masalah penting sekarang dan tidak ada di istana. Saya memberitahu bahwa hanya Tan Gang dan Su Linghai, dan kami bertiga yang kuat di alam kuasi Dao, sudah cukup untuk mengambil turunkan Lin Bai dan Wen Jia. Balas dendam besarmu akan segera terbalas. Wen Jia cemas, dan apa yang dikatakan Lin Bai dan Su Xianmei barusan sangat menyentuh hati Wen Jia. Wen Jia sekarang tidak tahu apakah Lin Bai berbohong padanya atau Mo Wensen berbohong padanya. Tapi bagi Wen Jia, Lin Bai sangat baik padanya, dan dia tentu saja tidak ingin melihat Lin Bai ditangkap oleh Mo Wensen. Sekarang Wen Jia juga memikirkan tindakan balasan dengan cepat. Tetapi saat ini, Lin Bai dan Su Xianmei kembali lagi, mendatangi Bai Xiao, dan berkata sambil terkekeh, Tuan Bai Xiao, ini sudah larut, dan kompetisi hari ini telah usai, jadi saya permisi dulu. Bai Xiao berkata sambil tersenyum, apakah begitu cepat?
Mengapa kamu tidak tinggal untuk minum? Lin Bai berkata sambil tersenyum, semua orang ada di Sendu, dan akan ada banyak waktu untuk minum di dalam masa depan. Selain itu, saya adalah orang yang menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi tempat ini agak berlebihan. Berisik. Saya akan mengundang Tuan Bai Xiao sendirian di lain hari. Saya akan memastikan dia tidak kembali sampai dia mabuk. Oke. Bai Xiao tertawa dan setuju dengan gembira. Setelah Lin Bai dan Su Xianmei menangkupkan tangan dan memberi hormat, mereka berbalik dan meninggalkan Yunyao Suizu. Bai Xiao berdiri untuk mengantarnya pergi. Mo Wensen sedang duduk di samping dan melihat Lin Bai dan Su Xianmei hendak pergi, dan dia tiba-tiba menjadi cemas. Dia segera mencibir dan berkata, Lin Bai, apakah kamu akan pergi begitu cepat? Mendengar kata-kata Mo Wensen, Lin Bai tidak mau diperhatikan sama sekali. Maju saja. Apa yang kamu takutkan? Mo Wensen mencibir dengan jijik. Lin Bai tidak mau memperhatikannya, tapi Bai Xiao berbeda. Dia dulunya playboy. Sekarang ketika dia mendengar Mo Wensen berbicara kepada tamu terhormat yang dia undang, dia merasa tidak senang dan berkata dengan dingin, Mo Wensen, ya Tuhan, perhatikan identitasmu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah salah satu pengawal pribadi Pangeran Rong, kamu bisa melanggar hukum. Mo Wensen mencibir, berjalan keluar dari balkon, berhenti di depan Lin Bai, dan berkata kepada Bai Xiao Tuan Xiao, aku menyarankanmu untuk tidak terlibat dalam masalah ini, jika tidak, ayahmu Bai Ye tidak akan bisa melindungimu. Bai Xiao berkata dengan dingin, jangan tanya pada Tuhan, apa maksudmu? Lin Bai tidak bisa pergi hari ini. Kata Momo. Kata Wensen sambil terkekeh. Kamu berani mengambil tindakan di sini. Kalau begitu datang dan coba. Aku akan segera mengirim pesan kepada ayahku dan Yang Mulia untuk melihat apakah Pangeran Rong dapat melindungimu. Bai Xiao mengomel dengan wajah serius. Mo Wensen tampak galak, dan ketika dia mendengar Yang Mulia Putra Mahkota dan Guru Bai Ye, dia masih merasakan banyak tekanan di hatinya. Ayo pergi, Saudara Lin Bai, aku akan membawamu kembali ke Longting. Aku ingin melihat siapa di kota ini yang begitu berani sehingga dia berani menyerang orang yang aku lindungi. Bai Xiao sangat marah dan menatap Mo Wen. Tuhan meraung. Lin Bai tersenyum bangga dan mengikuti Bai Xiao menuju luar gedung air Yunyao. Meskipun Bai Xiao adalah seorang pesolek, dia sinis, tetapi dia memiliki dua pendukung di belakangnya, apakah itu ayahnya Taifu Bai Ye atau Yang Mulia Putra Mahkota, mereka berdua adalah orang-orang yang tak tergoyahkan dan berkuasa di kota Tuhan. Ketika Mo Wensen melihat Lin Bai melewatinya, amarah di hatinya akhirnya tidak bisa ditahan. Pedang di tangannya berkilat dan langsung mengarah ke punggung Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai mendorong Bai Xiao dan Su Xianmei menjauh dengan kedua tangannya, guntur 5 warna muncul, dan 2 pedang terbang langsung mengelilingi mereka, menghalangi pedang Mo Wensen. Bab 3547 Jangan tanya Tuhan saat bertarung. Saat Mo Wensen menyerang, Lin Bai berjaga-jaga, dia mendorong Su Xianmei dan Bai Xiao menjauh dalam sekejap, dan menggunakan guntur 5 warna dan 2 pedang terbang untuk memblokir serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Suara keras menyebar, dan kekuatan besar meledak, menyebabkan percikan air yang sangat besar. Wajah Su Xianmei dingin, dan mata Phoenix-nya menatap Mo Wensen dengan marah. Bai Xiao meraung dan berteriak, Mo Wensen, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Bai Xiao, saya akan datang untuk meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini, tetapi saya juga meminta Tuan Bai Xiao untuk tidak menghentikan saya hari ini. Mo kata Wen Shou. Memegang pedang tajam, dia bergegas menuju Lin Bai. Kekuatan pedang yang kuat dan kekuatan alam kuasi Dao turun antara langit dan bumi seperti kekuatan surga. Pada saat ini, Mo Wensen seperti dewa di antara surga dan bumi. Umumnya tidak tertandingi. Lin Bai tersenyum menghina, mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya, dan menatap Mo Wensen dengan dingin. Setelah meninggalkan ibu kota Dewata, tunggu aku di Yuncheng, Kabupaten Rongwang. Lin Bai berkata kepada Su Xianmei melalui pesan sebelum mengambil tindakan. Jangan terobsesi dengan perkelahian. Su Xianmei berkata melalui pesan suara. Aku tahu. Lin Bai mengangguk dan tersenyum. Su Xianmei segera mundur ke dalam kegelapan dan meninggalkan Yunyao Suizu dengan tenang, karena semua perhatian Mo Wensen kini tertuju pada Lin Bai. Adapun identitas Su Xianmei, dia tidak tahu sama sekali, dia juga tidak tahu bahwa Su Xianmei adalah putri Su Yanhua. Jadi sekarang Su Xianmei pergi dengan tenang, Mo Wensen tidak menunjukkan reaksi apapun. Mo Wensen hanya ingin menangkap Lin Bai sekarang. Lin Bai. Aku tahu itu kamu.
Mo Wensen dan Lin Bai berdiri dengan pedang di tangan mereka, dan kekuatan pedang luar biasa yang berasal dari mereka berdua menyelimuti gedung air Yunyao seperti akhir dunia. Di permukaan air yang awalnya tenang tadi, tetesan air yang berdetak terbang dari permukaan air dan melayang di udara. Dalam jalinan niat pedang Lin Bai dan Mo Wensen, mereka tampaknya berubah menjadi pedang yang tidak bisa dihancurkan. Bidik ke satu sama lain. Lin Bai mencibir, "Saya Lin Bai, siapa lagi yang bisa saya jadikan? Apa yang Anda katakan lucu sekali. Anda tidak bisa meninggalkan ibu kota hari ini." Mo Wensen berkata dengan dingin. "Benarkah?" Lin Bai tersenyum, seolah dia tidak berniat terlibat dengan Mo Wensen. Dia segera bergoyang, membubung ke langit, dan bergegas keluar dari gedung air Yunyao. Mo Wensen mengejarnya dengan pedang di tangan. Saat ini, pelayan dari Yunyao Suizu datang dan membantu Bai Xiao berdiri. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" tanya pelayan itu dengan cemas. "Pergi." Bai Xiao mendorong pelayan itu menjauh dengan marah, melihat ke arah Mo Wensen terbang menjauh, dan berkata dengan keras, Oke, aku tidak mampu menyinggung perasaan Pangeran Rong, tetapi bahkan seekor anjing yang dibesarkan oleh Pangeran Rong berani kamu berteriak di depanku dan membuatku tersinggung. Aku ingin kamu tahu apa artinya tidak bisa bergerak 1 inci pun." Bai Xiao meraung marah. Dia mengeluarkan beberapa token transmisi suara dari tas penyimpanannya dan menghubungi ayahnya dan yang mulia masing-masing. Tentu saja teman-teman lainnya juga laki-laki. Di atas awan, Lin Bai dan Mo Wensen terbang satu demi satu. Di langit di atas rumah Tongan, keduanya berdiri di depan bintang-bintang, dengan matahari dan bulan di atas kepala mereka, dan bintang-bintang di bawah kaki mereka. Pedang mereka kuat seolah-olah mereka adalah dua dewa pedang yang bersaing. Pada saat ini, banyak prajurit di Tongan Mansion melihat dua orang itu muncul di langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. "Kenapa kamu tidak lari?" Mo Wensen berkata sambil mencibir. Gedung air Yunyao adalah tempat yang bagus. Terlihat bahwa Bai Xiao menaruh banyak pemikiran ke dalamnya. "Saya juga sangat menyukai tempat itu. Sayang sekali rusak." Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan tanya Tuhan. Kamu tidak bisa mengalahkan ayahku saat itu, aku tidak tahu apakah kamu bisa mengalahkanku hari ini." "Xiao Xiao. Kamu akhirnya mengakuinya." Mo Wensen menunjukkan senyum yang sangat bahagia di wajahnya. "Apa yang kamu akui?" Lin Bai tersenyum penasaran. "Cheng Rang, kamu adalah putra Lin Duo." Mo Wensen berkata dengan dingin, "Aku telah bekerja sangat keras untuk menemukanmu selama ini. Aku akan menangkapmu hari ini. Bisakah aku mendapatkan apa yang tidak pernah aku bayangkan? Tinggalkan benua kuno dan pergi ke dunia atas, apakah kamu kaya atau tidak, semua tergantung padamu." "Lin Bai, ayo kita tangkap dia." Saat dia berbicara, Mo Wensen bergegas menuju Lin Bai dengan pedang. Pedang di tangannya ada senjata spiritual tingkat raja dengan kekuatan tak terbatas. Ilmu pedang yang tak terkalahkan. Tingkat ketiga. 3 warna aura muncul dari tubuh Lin Bai, menyebabkan tingkat budidaya Lin Bai tiba-tiba mencapai tingkat puncak alam aspiring dari alam aspiring tingkat ke-7, tetapi itu masih jauh dari alam kuasi Dao. 2 alam. Tidak ada air mata di dunia. Lin Bai menebas dengan pedangnya, dan energi pedang yang tidak beralasan menyapu langit, menyerang Mo Wensen seperti menghancurkan bambu menjadi potongan-potongan bintang. Para prajurit di rumah Tongan sekarang melihat pedang ini dengan kaget. Yang mereka lihat hanyalah cahaya pedang yang merusak dan menyilaukan yang meledak ke arah Mo Wensen dengan kekuatan tak terbatas. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, Mo Wensen seperti perahu kecil di laut, tidak mampu menahan gelombang besar ini. Sentuhan. Saat berikutnya, Mo Wensen menerobos energi pedang, bertarung dari dalam, dan menyerang Lin Bai. Teknik pedang penghasil jiwa. Cahaya pedang Mo Wensen agresif dan menyerang dada, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dantian perut, kepala, pelipis, dan titik-titik penting lainnya Lin Bai dengan arah yang licik dan aneh. Salah satu dari lampu pedang yang mengenai Lin Bai akan menyebabkan kerusakan parah pada Lin Bai. Meskipun ilmu pedang semacam ini sangat kuat, masih sulit untuk mencapai kesuksesan. Lin Bai berkata dengan nada menghina. Teknik pedang penghasil jiwa adalah seperangkat teknik pedang yang diciptakan oleh Mo Wensen, teknik pedang di dalamnya sangat ganas dan mematikan. Meskipun para pejuang bertarung satu sama lain, gerakan mereka secara alami akan berakibat fatal, tetapi gerakan pedang dalam rangkaian ilmu pedang ini membuat orang merasa bahwa sekilas tidak cocok bagi seorang pejuang manusia untuk berlatih. Biarkan kamu melihat ilmu pedang ciptaanku sendiri. Saat Lin Bai mencibir, kekuatan dari langit dan bumi mengalir ke tubuh Lin Bai seperti pegas.
Kekuatan 9 konsepsi artistik berkumpul dengan gila-gilaan di tubuh Lin Bai, dan gelombang kekuatan pedang yang tak tertandingi muncul di langit di atas rumah Tongan seperti dewa yang turun dari surga. Zhu Xian. Dengan satu pedang jatuh, langit runtuh, bintang-bintang terbelah, dan matahari dan bulan tenggelam. Gemuruh. Semua prajurit di rumah Tongan mendongak dan menyaksikan pedang itu jatuh, merasa seolah-olah pedang itu telah menebas semua bintang di langit. Terdengar suara langit runtuh dan bumi runtuh, dan rumah Tongan diguncang oleh pedang. Ya Tuhan! Apakah orang-orang kuat dari alam kuasi Dao bertarung di rumah Tongan? Kekuatan pedang ini terlalu menakutkan. Banyak orang kuat di rumah Tongan berseru. Di bawah pedang Lin Bai, Mo Wensen dipukuli sampai dia muntah darah, jatuh dari langit dalam keadaan canggung, dan menghancurkan sebuah paviliun menjadi reruntuhan, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu! Mo Wensen tidak percaya bahwa Lin Bai benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Lin Bai mencibir dan ingin terus mengambil tindakan, tapi tiba-tiba dia merasakan beberapa orang kuat di alam kuasi Dao mendekati Tongan Mansion dengan cepat. Segera, Lin Bai tersenyum, memandang Mo Wensen dan berkata, "Aku akan menitipkan kepalamu bersamamu, dan aku akan datang dan mengambilnya suatu hari nanti." Setelah mengatakan itu, Lin Bai melayang pergi, menghilang seperti dewa. Di atas Tong, sebuah rumah besar. Beberapa ahli bidang kuasi Dao yang tiba tak lama kemudian adalah Su Linghai dan Tan Gang yang dipanggil oleh Mo Wensen. Ada orang lain yang datang ke Yunyao Suizu, dia adalah Tai Fu Baye. Bab 3548 Pangeran Rong yang marah. Di ibu kota para dewa, di istana Pangeran Rong. Pangeran Rong mendekati aula dengan ekspresi marah. Di bawahnya berdiri Mo Wensen, Su Linghai, dan Tan Gang yang terluka. Katakan padaku. Pangeran Rong, yang duduk di posisi tinggi, menunduk dan menatap Mo Wensen dengan mata tajam, ada keributan besar di rumah Tongan. Yang Mulia dan Tai Fu Baye mendatangi saya secara pribadi untuk berdebat. Jangan tanya Tuhan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku. Apakah kamu masih memiliki kerajaan suci pusat di matamu? Belum ada raja. Baru saja. Tai Fu Baye dan Yang Mulia Putra Mahkota datang berkunjung satu persatu, merinci apa yang terjadi di rumah Tonga. Kejadian tersebut, terutama Tai Fu Baye, sangat marah. Dia mengklaim bahwa putra satu-satunya hampir dibunuh oleh Mo Wensen. Bai Xiao sekarang tidak sadarkan diri. Untuk masalah ini, Yang Mulia Putra Mahkota datang secara pribadi dan meminta Pangeran Rong untuk menghukum berat Mo Wensen. Yang Mulia, mohon tenang. Itu benar-benar terjadi karena suatu alasan. Mo Wensen buru-buru berlutut dan buru-buru menjelaskan, Yang Mulia, saya telah menemukan putra Lin Duo dan Li Subai. Selama bertahun-tahun, meskipun Lin Duo dan Li Subai telah dipenjara di penjara hitam dan menderita kelaparan, mereka disiksa, tetapi mereka tetap bungkam dan menolak memberi tahu keberadaan harta karun itu. Selama kita menangkap putra mereka dan mengancam nyawa putranya, mereka pasti akan memberitahukan keberadaan harta karun itu. Pangeran Rong mengerutkan kening. Fue berkata dengan dingin, mengapa saya tidak pernah mendengar Anda membicarakan masalah ini? Mengapa saya tidak tahu bahwa Lin Duo dan Li Subai memiliki seorang putra? Mo Wensen berkata, saya tidak yakin tentang masalah ini sebelum saya menceritakannya, jadi tanpa terburu-buru melapor, dalam beberapa tahun terakhir, bawahan saya telah melakukan kunjungan rahasia di Dongzu, dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Selain itu, hari ini di rumah Tongan, saya telah memastikan identitas orang ini. Pangeran Rong berkata dengan dingin, siapa itu? Dia adalah murid istana Longtingyang, Lin Bai. Kata Mo Wensen. Pangeran Rong menyipitkan matanya dan sepertinya menemukan nama itu familiar, dan segera berkata, tetapi Lin Bai, yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Longting dan Fengge, adalah juara saat ini di ibu kota dewa. Tepat. Mo Wensen berkata dengan penuh semangat. Lancang. Mo Wensen. Setelah mendengar ini, Pangeran Rong sangat marah dan mulai menamparkan kasus ini. Pemaksaan alam kuasi Dao yang mengerikan bergema di aula. Kekuatan besar itu begitu berat sehingga Mo Wensen bahkan tidak bisa mengangkatnya. Kepala, kamu melakukan bencana besar di rumah Tongan, dan sekarang kamu memberitahuku beberapa hal yang tidak berdasar. Apakah aku yang telah memperhatikanmu selama bertahun-tahun? Baru pada saat itulah Mo Wensen menyadari bahwa Pangeran Rong sepertinya tidak mempercayai apa yang dia katakan. Dia segera berkata, Yang Mulia, semua yang saya katakan kepada Anda adalah benar dan tidak ada satu kebohongan pun. Lin Bai adalah putra Lin Duo dan Li Subai.
Selama Anda menangkap mereka, Anda pasti akan mendapat hadiah besar dari Sekte Abadi Kuno. Kata Rongrong. Pangeran mengertakkan gigi dan menatap tajam ke arah Mo Wensen, matanya dingin, dan dia mencibir, oke, oke. Selama bertahun-tahun, saya punya memintamu pergi ke Dongzu untuk mencari harta karun yang disembunyikan Lin Duo dan Li Subai. Bukan saja kamu tidak mencarinya, selama bertahun-tahun, aku belum menemukan petunjuk apapun. Sebaliknya, aku menghabiskan pikiranku di tempat lain. Sekarang saya mengarang beberapa cerita palsu untuk menipu raja. Bukankah kamu mengatakan bahwa Lin Bai adalah putra Lin Duo dan Li Subai? Baiklah, benar. Raja akan mempercayaimu sekali saja. Raja akan memberimu waktu 3 bulan untuk menangkap Lin Bai dan meminta Lin Duo dan Li Subai untuk mengungkapkan lokasi harta karun itu. Tetapi Mo Wensen, kamu harus ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika Lin Bai adalah bukan putra Lin Duo dan Li Subai, dan kamu belum menemukan harta karun itu, lalu dalam 3 bulan, kamu bisa berlutut di platform pembantaian naga dan menunggu mati. Pangeran Rong meraung dengan gigi terkatup. Wajah Mo Wensen tampak kuning, beberapa kata Pangeran Rong telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Mo Wensen mengenang bahwa ia telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia untuk Pangeran Rong selama lebih dari 20 tahun, namun pada akhirnya ia tidak mendapatkan imbalan apapun, melainkan terus-menerus dikucilkan oleh Pangeran Rong. Meskipun ia menyandang gelar 72 pengawal pribadi Pangeran Rong, Mo Wensen tahu bahwa di mata Pangeran Rong, Mo Wensen selalu dianggap hanya seekor anjing. Bahkan di antara 72 pengawal pribadi, meskipun Mo Wensen berada di peringkat 10 besar dalam hal kekuatan, statusnya berada di urutan terbawah dari 72 pengawal pribadi. Semua ini karena Mo Wensen telah mengkhianati Lin Duo, dan Pangeran Rong merasa bahwa meskipun dia lebih memperhatikan Mo Wensen akan mengkhianatinya di masa depan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Pangeran Rong berkata dengan dingin. Mo Wensen sangat patah hati sehingga dia hanya bisa berkata dengan tenang, metode Lin Bai tidak ada habisnya. Saya bertarung dengannya hari ini di Tongan Mansion dan hampir menderita kerugian besar. Jika dia mendapat bantuan Fu Qingxuang dan yang lainnya, saya khawatir bahwa bawahanku tidak akan menjadi lawan mereka. Tolong minta pangeran untuk mengirim lebih banyak orang ke bawahannya. Hahaha. Jangan tanya Tuhan, tidakkah kamu merasa malu untuk mengatakan ini? Pangeran Rong meraung, kamu sok tahu. Orang kuat sebenarnya mengatakan bahwa Anda bukan lawan Lin Bai. Lalu tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki Lin Bai? Dia hanya berada di alam aspirasi tingkat ke-7, tetapi Anda bukan lawannya. Anda punya sangat mengecewakanku. Oke, kamu butuh tenaga. Aku akan memberimu tenaga. Tan Gang, Su Linghai, dalam 3 bulan terakhir, kalian berdua telah mencoba yang terbaik untuk membantu Mo Wensen menangkap Lin Bai dan mencari tahu apa terjadi. Mo Wensen, jika kamu tidak bisa menyerahkannya dalam 3 bulan, jika kamu mendapatkan harta yang kuinginkan, seperti yang aku katakan sebelumnya, berlututlah di platform pembunuh naga dan tunggu kematian. Keluar. Pangeran Rong meraung. Bawahanku mengundurkan diri. Mo Wensen keluar dari aula dengan penghinaan dan cedera serius. Setengah hari kemudian, Su Linghai dan Tan Gang datang ke kediaman Mo Wensen dan bertanya, Mo Wensen, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mo Wensen berkata dengan dingin, dia pasti tidak akan pergi dengan mudah bahkan jika dia datang. Ayo pergi ke Longshan dulu. Temukan dia di pengadilan. Ketika Mo Wensen membawa Su Linghai dan Tan Gang ke Longting, Lin Bai telah meninggalkan Sendu dan datang ke Kabupaten Rongwang. Di Kabupaten Raja Rong, dekat ibu kota para dewa, ada sebuah kota kecil bernama Yuncheng. Su Xianmei menemukan penginapan di dalam awan dan tinggal sementara. Saat senja hari itu, Su Xianmei berdiri di depan jendela dan memandang dunia di luar Yuncheng, matanya yang indah sedikit serius. Apakah Suster Su mengkhawatirkanku? Pada saat ini, sebuah tawa terdengar dari belakang Su Xianmei. Su Xianmei menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat Lin Bai duduk di atas meja, menuangkan sepoci teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Melihat Lin Bai telah kembali dengan selamat, Su Xianmei juga menghela nafas lega dan berkata dengan beberapa keluhan, sudah beberapa hari dan kamu baru saja datang ke Yuncheng. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Tidak masalah, dengan tingkat kultivasiku saat ini. Selama kamu tidak mempertaruhkan nyawamu, pada dasarnya hanya sedikit orang di benua kuno ini yang bisa membunuhku. Lin Bai berkata sambil terkekeh. Saya tahu cara berbohong. Bagaimana Anda tahu bahwa saya akan berada di penginapan ini? Su Xianmei bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana sekali. Penginapan ini paling dekat dengan Menara Tianbao.
Saya kira Anda akan memilih penginapan yang paling dekat dengan Menara Tianbao. Begitu terjadi sesuatu, Anda bisa segera menghubungi manajemen puncak Menara Tianbao. Kata Lin Bai dengan bangga tersenyum. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Ayo pergi. Jalan kita masih panjang. Sudah waktunya kembali ke Dongzu. Segera, Lin Bai membawa Su Xianmei dan mereka meninggalkan Yun Cheng dan langsung menuju ke Dongzu. Pergi ke benua itu. Bab 3549 Misteri Jian Ruohan. Mo Wensen memimpin Tan Gang dan Su Linghai mengepung Lin Bai di Longting selama setengah bulan, tapi masih belum ada jejak kembalinya Lin Bai. Setelah itu, Mo Wensen mencari petunjuk apapun tentang Lin Bai di ibu kota seperti orang gila, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Setengah bulan kemudian, seorang pemuda lain masuk ke ibu kota dewa. Di lorong yang gelap, pemuda itu berjalan masuk tanpa suara, berdiri di tengah gang, dan berkata dengan dingin, "Kamu telah mengikutiku selama setengah hari, keluarlah." Oh! Bayangan putih lewat, dan seorang wanita berbaju putih tiba-tiba muncul di belakang anak laki-laki itu, dengan senyuman gembira di bibirnya. "Mo King, kita bertemu lagi." Wanita berbaju putih itu memandang pemuda itu dan berkata sambil tersenyum. Pemuda ini ternyata adalah Mo King, yang keluar dari Tianwei Villa dan pergi ke lantai Tianbao untuk mengambil latihan dan ramuan sebelum melakukan perjalanan. Mo King kembali menatap wanita berbaju putih, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berteriak dengan hormat, "Saudari Zhao Yue." Mo King melihat ke samping dan melihat seorang wanita berbaju merah berdiri di samping Zhao Yue. Orang ini adalah pigmen merah. Zhao Yue terkekeh dan berkata, "Selama pertempuran di Dongzu, kamu mengambil Xiao Baiku. Apakah sekarang waktunya mengembalikannya kepadaku? Apakah itu binatang giok es?" Mo King berkata tanpa ekspresi, "Aku takut. Aku mengembalikan binatang es batu giok itu kepada saudara perempuanku. Adikku tidak dapat mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan hancur di benua kuno ini. Bukankah bencana Dongzu 10.000 tahun yang lalu tidak cukup?" Zhao Yue memelintir telinga Xiu. Dia berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu tidak akan menyerahkan Xiao Bai kepadaku hari ini." Mo King terkekeh dan tidak menjawab. "Lagi pula aku tidak peduli, aku tidak tahu apakah dia akan melepaskanmu." Zhao Yue tersenyum. Pada saat ini, ekspresi tenang Mo King tiba-tiba berubah suram, pupil matanya membesar, dan matanya ngeri. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bayangan putih menderu ke arahnya, tiba di depannya dalam sekejap. Sangat cepat. Mo King buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka tas penyimpanan dan melepaskan racunnya. Tetapi pada saat ini, orang ini sudah ada di depannya, dan pedang yang dingin dan kejam tertancap di antara alis Mo King. Mo King kehilangan kesadarannya sejenak dan menatap dengan kaget. Mengikuti pedang yang dingin dan kejam ini, dia melihat ke arah pemilik di balik pedang. Orang ini adalah seorang wanita dengan rambut putih, wajah pucat, dan bibir serta gigi hitam. Sepertinya tidak ada darah di tubuhnya, dan dia tampak seperti dia. Sangat beracun. Saudari Jian Ruohan. Mo King memandang wanita yang memegang pedang dengan mata terbelalak dan berseru. Ketika Mo King bertemu Lin Bai di wilayah 10.000 kerajaan, dia secara alami juga bertemu dengan si jenius Jian Ruohan yang terkenal di wilayah 10.000 negara. Namun selama bertahun-tahun, Mo King jarang mendengar berita tentang Jian Ruohan di Dongzu dan benua Mangu. Bahkan Lin Bai sepertinya kesulitan menemukannya. Rambut panjang putih keperakan Jian Ruohan berkibar, matanya abu-abu seperti jiwa yang mati, bibir dan giginya hitam pekat, dan tidak ada bekas darah atau nafas kehidupan di tubuhnya. Penampilan ini sama menakutkannya dengan orang mati. Dengan kata lain, Jian Ruohan tidak bisa lagi dianggap sebagai orang yang hidup, dia lebih menakutkan daripada undead. Jika Anda adalah orang yang pemalu, Anda mungkin akan ketakutan setengah mati hanya dengan sekali pandang. Saudari Jian Ruohan, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Mata Mo King membelalak. Dia pandai meracuni dan sekilas tahu bahwa Jian Ruohan diracuni oleh racun aneh. Di mana binatang es batu giok itu? Jian Ruohan berkata, suaranya sedingin es 10.000 tahun. Apakah racun di tubuhmu adalah racun binatang es batu giok? Mo King tiba-tiba menyadari pada saat ini dan langsung mengerti. Zhao Yue berjalan perlahan pada saat ini dan terkekeh, racun di tubuh Jian Ruohan memang racun dari binatang giok es. Dan menurut kebenaran, jika Anda diracuni oleh binatang giok es, Anda seharusnya tidak hidup lebih lama lagi. Dari 3 bulan. Bahkan jika Anda memperbaikinya karena sifatnya yang maju, diperkirakan akan sulit baginya untuk hidup lebih dari setahun, tetapi dia telah hidup begitu lama.
Saya menemukannya di Nanzhou dan membawanya ke ibu kota Tuhan bersamaku untuk menghilangkan racun pada dirinya. Tapi tidak ada cara untuk melakukannya. Mungkin ada secerca harapan ketika aku mendapatkan Ais Jade Beast kembali, tapi harapannya tidak terlalu besar. Zhao Yue berkata dengan ringan. Mocking dalam keadaan linglung, memandang Jian Ruohan dan bertanya, apakah saudara Lin Bai tahu tentang ini? Saudari Jian Ruohan, saudara Lin Bai ada di Sendu, saya dapat memberitahu dia untuk datang. Jian Ruohan mendengar. Lin Bai, dengan dua kata ini, pupil matanya berubah drastis, dan ujung pedangnya menjadi lebih tajam, dia mengertakkan gigi dan meraung, jangan beritahu Lin Bai bahwa aku berada di ibu kota Tuhan. Kamu juga tidak boleh memberitahunya bahwa aku beracun. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tetapi kenapa? Bukankah kamu dan saudara Lin Bai adalah orang kepercayaan? Mocking bertanya tidak mengerti. Zhao Yue terkekeh dan berkata, Mocking, kamu terlalu muda untuk memahami hal-hal ini. Jian Ruohan tidak ingin Lin Bai melihat keadaan setengah matinya sekarang, dia juga tidak ingin orang-orang yang dia cintai di dalam hatinya melihat apa dia telah menjadi. Monster. Mocking menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yakin saudara Lin Bai tidak akan membencimu. Jika saudara Lin Bai tahu bahwa kamu diracuni, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Jian Ruohan tidak melakukan apapun. Terharu, dia berkata dengan suara dingin, Ais Jade Beast. Di mana itu? Suara Jian Ruohan menjadi semakin dingin. Meskipun dia telah diganggu oleh racun selama bertahun-tahun, budidayanya telah meningkat pesat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang dia telah mencapai kesempurnaan alam aspirasi. Dia hanya selangkah lagi dari alam kuasi Dao, dan dengan jiwa pedang SG Dao milik Jian Ruohan, bahkan prajurit alam kuasi Dao mungkin tidak dapat melakukan apapun pada Jian Ruohan. Sangat disayangkan bahwa Jian Ruohan diracuni, dan dia tidak ingin muncul di depan Lin Bai dengan penampilan ini, jadi selama ini, Jian Ruohan telah berada dalam kegelapan, memperhatikan Lin Bai dari kejauhan. Ketika Zhao Yue mendesak Sekte Iblis untuk bertarung di Dongzhou, Jian Ruohan juga diam-diam mengawasi Lin Bai. Jika Lin Bai dalam bahaya, Jian Ruohan pasti akan mengambil tindakan. Namun, Lin Bai selamat dari pertempuran itu dengan lancar. Ketika Lin Bai pergi ke keluarga Dewa Pedang Beizu untuk mencari Sui Jingjian, Jian Ruohan mengikuti di belakang. Ketika Lin Bai pergi ke Nanzhou, Jian Ruohan juga berada di Nanzhou. Ketika Lin Bai Bing menyerang keluarga Dewa Racun, Jian Ruohan memperhatikan Lin Bai secara diam-diam. Setelah kejadian itu, Jian Ruohan menemukan Zhao Yue dan menemukan Zhao Yue, meminta Zhao Yue untuk menghilangkan racun dari binatang batu giok es. Untuk tujuan ini, Jian Ruohan mengikuti Zhao Yue sepanjang jalan menuju ibu kota ilahi. Melihat penampilan Jian Ruohan, Mocking tidak tahan. Dia mengeluarkan tas pengendali binatang dari tangannya, menyerahkannya kepada Zhao Yue, dan berkata, Saudari Zhao Yue, jika Anda membutuhkan bantuan saya, silakan hubungi saya kapan saja. Tahun depan mungkin aku tidak akan meninggalkan kerajaan suci pusat untuk sementara waktu. Mengambil tas pengendali binatang buas, Zhao Yue tersenyum dan segera membukanya. Seekor ular putih di dalamnya mengangkat kepalanya. Saat ia merasakan Zhao Yue, si ular putih dengan senang hati meninggalkan tas pengendali binatang itu, lalu terbang keluar dari tas dan melilit Zhao Yue. Xiao Bai, aku sangat merindukanmu. Zhao Yue menyentuh ular putih itu dengan penuh kasih sayang, dengan senyuman di wajahnya. Setelah melihat binatang es batu giok itu, Jian Ruohan meletakkan pedangnya dan berkata kepada Mocking, jangan beritahu Lin Bai. Jian Ruohan terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya, apakah dia baik-baik saja? Bab 3550 kembali ke Dongzhou. Apakah dia baik-baik saja? Jian Ruohan berkata dengan suara rendah setelah terdiam lama, tapi Mocking bisa mendengar kerinduan mendalam dalam kalimat ini. Jika saudara Lin Bai tahu kamu seperti ini, dia pasti jahat. Bisik Mocking. Jian Ruohan berkata, jangan katakan padanya. Aku mohon padamu. Setelah mengatakan itu, Jian Ruohan berjalan menuju Zhao Yue dan berkata, saya mendapatkan binatang es batu giok itu. Zhao Yue tersenyum dan berkata, meskipun Xiao Bai mendapatkannya kembali, tapi aku sudah katakan sebelumnya bahwa racun itu sudah terlalu lama menempel padamu, dan sifatnya telah diubah oleh kekuatan misterius di dalam dirimu. Bahkan jika aku menemukan Xiao Bai, aku tidak yakin bisa menghilangkan racun itu. Aku tidak yakin. Bukan berarti tidak ada. Kata Jian Ruohan tegas. Aku akan mencoba yang terbaik. Zhao Yue mengangguk, tetapi ini harus menunggu sampai Tai Haitang dapat membawa kembali bunga naga api neraka.
Kemudian Zhao Yue memandang ke arah Mo Qing dan berkata, Saudara Mo Qing, kita ayo pergi, jika kamu menemui masalah di kota Tuhan, datanglah ke saudari kapan saja. Kamu harus tahu bahwa saudari tidak memiliki banyak dendam terhadapmu. Aku hanya memiliki dendam terhadap keluarga Dewa Racun dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah selesai berbicara, Zhao Yue membawa Hong Su dan Jian Ruohan dan menghilang ke dalam gang. Setelah ketiga gadis Zhao Yue pergi, Mo Qing berdiri dengan bodoh di gang. Setelah terdiam lama, dia mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya. Mo Qing, apakah kamu mencariku? Suara Lin Bai datang dari ujung lain token transmisi suara. Mo Qing berkata, Saudara Lin Bai, aku punya sesuatu. Mo Qing ragu-ragu. Dia ingin memberitahu Lin Bai tentang Jian Ruohan, tetapi pada akhirnya dia ingat apa yang dikatakan Jian Ruohan sebelum pergi. Jangan beritahu dia. Aku mohon padamu. Memikirkan kata-kata ini, Mo Qing terdiam. Lin Bai bertanya, ada apa? Mo Qing terdiam lama, lalu bertanya, saya datang ke Sendu, tetapi tidak ada tempat tinggal, jadi saya ingin bertanya kepada saudara Lin Bai apakah dia punya tempat untuk tinggal di Sendu. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya pikir sesuatu telah terjadi. Sederhana saja, biarkan Menara Tianbao mengaturnya untuk Anda. Mo Qing berkata sambil tersenyum, itu benar, saya lupa bahwa ada Tianbao Menara. Dengan Lin Bai setelah beberapa kata salam, Mo Qing menyingkirkan token komunikasi dan mengetahui bahwa Lin Bai telah meninggalkan ibu kota Tuhan dan kembali ke Dongzhou. Pada akhirnya, Mo Qing masih tidak memberitahu Lin Bai tentang Jian Ruohan. Lin Bai dan Su Xianmei meninggalkan Kabupaten Rongwang dan melakukan perjalanan jauh, melewati Kabupaten Longhe dan memasuki wilayah Dongzhou. Saya sudah lama tidak kembali ke Dongzhou. Berdiri di atas perahu roh, Su Xianmei mengenakan congsam seksi. Matanya yang indah menatap dunia Dongzhou yang luas, dengan senyum menawan di wajahnya, Lin Bai, kita akan kembali ke Dongzhou. Haruskah kamu pergi ke Akademi Dongzhou untuk mencari Paman Lan Ling? Atau haruskah kamu pergi ke reruntuhan Dongzhou Kun untuk mencari Paman Li Zhengyi? Lin Bai terkekeh dan berkata, mengapa kamu mencari keduanya? Mereka. Su Xianmei mengerutkan kening dan bertanya, kamu kembali ke Dongzhou kali ini, bukan? Apakah kamu di sini untuk meminta bantuan? Lin Bai mengangguk dan berkata, memang, kami di sini untuk meminta bantuan, tetapi bukan mereka berdua mereka. Lan Ling memiliki Akademi Dongzhou di belakangnya, dan Li Zhengyi memiliki Dongzhou Kunsu di belakangnya. Mereka semua terlalu terlibat. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan menyebabkan perang antara Kerajaan Suci Pusat dan Dongzhou, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Dan saya tidak berniat melibatkan kedua orang ini. Mungkinkah pertumpahan darah di Dongzhou Kunsu masih ada? Bukankah itu cukup? Bisik Lin Bai. Lalu siapa yang akan kamu temukan? Su Xianmei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai terkekeh dan berkata, Kerajaan Shenwu. Kaisar Xiao. Bai Xiao Xiao. Su Xianmei menatap dan berseru. Itu benar. Lin Bai terkekeh dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin melihat Bai Xiao Xiao. Tidak. Su Xianmei berkata dengan senyum percaya diri. Lin Bai tersenyum, dan perahu roh berlari melintasi tanah Dongzhou selama periode ini. Lin Bai juga menggunakan susunan teleportasi untuk melintasi perbatasan, dan akhirnya memasuki wilayah Kerajaan Shenwu sebulan kemudian. Kerajaan Shenwu, di dalam kota Kekaisaran Lingnan di wilayah 10.000 kerajaan. Lin Bai dan Su Xianmei sedang berjalan di jalan-jalan sibuk kota Kekaisaran sepanjang jalan. Lin Bai dapat melihat bahwa para prajurit di sini sangat bersemangat dan gembira. Dan ada banyak suara hidup yang terdengar dari waktu ke waktu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Mulia Kaisar Xiao benar-benar akan mendorong dinasti penyihir agung ke dalam situasi putus asa hanya dalam waktu 1 tahun sementara Akademi Dongzhou berusaha melindunginya. Sekarang dinasti penyihir agung hanya ada dalam nama dan telah benar-benar menyusut di sungai. Jangan berani keluar dari wilayah laut. Tanah Dongzhou ini milik kerajaan Shenwu kita. Tidakkah kamu melihat itu ketika Pangeran Chu mengenakan senjata abadi Dao Armor untuk membunuh kota kekaisaran dinasti penyihir agung, jika bukan karena Dongzhou? Jika Akademi mengirimkan orang-orang yang kuat di alam kuasi Dao, saya khawatir dinasti penyihir agung akan dibantai oleh Pangeran Chu sendirian. Senjata abadi Dao Armor, dengan harta yang menantang surga di tangan, mengapa kerajaan Shenwu kita tidak makmur? Sepanjang jalan, himne datang dari mana-mana di kota kekaisaran. Yang pertama adalah memuji Kaisar Xiao Xiao atas strategi besarnya. Yang kedua adalah memuji kekuatan Pangeran Chu yang tak terkalahkan, Chu Jiangliu.
Su Xianmei mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya situasi keseluruhan di Dongzu telah diputuskan. Akhirnya, tanah Dongzu masih menjadi milik kerajaan Shenwu. Lin Bai terkekeh dan berpikir dalam hati, dia akan mentransfer istana penciptaan Sekte Abadi Merah dan Dewa dan Iblis warisan Sekte Iblis dan Segel Dewa dan Iblis diserahkan kepada Bai Xiao Xiao. Dengan landasan seperti itu, hanya masalah waktu sebelum Bai Xiao Xiao menyatukan Dongzu. Jika bukan karena upaya Akademi Dongzu untuk melindungi dinasti penyihir agung, saya khawatir wilayah Laut Lianjiang sekarang akan menjadi salah satu wilayah kerajaan Shenwu. Saya tidak menyangka dia akan memerintah Dongzu begitu cepat. Menurut perkiraan saya, itu akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Dalam imajinasi Lin Bai, bahkan jika Bai Xiao Xiao ingin memerintah Dongzu, itu mungkin akan memakan waktu lama. Dia akan membiarkan kerajaan Shenwu beristirahat selama beberapa tahun sebelum menyerang, tetapi ketika dia kembali kali ini, Dongzu sebenarnya adalah milik kerajaan Shenwu. Ayo pergi ke istana. Lin Bai membawa Su Xianmei langsung ke istana. Tapi Su Xianmei berkata, tidak. Ayo cari tempat istirahat dulu, lalu pergi ke istana besok. Kenapa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, ku bilang aku istirahat malam, aku akan pergi besok, apa? Apakah kamu tidak mendengarkan adikmu? Su Xianmei berteriak dengan marah. Lin Bai dengan enggan menyetujuinya, dan keduanya menemukan penginapan dan beristirahat malam itu. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai melihat Su Xianmei berjalan keluar dari kamarnya, mengenakan congsam seksi, dengan sepasang kaki indah menjulang di bawah rok, dan matanya yang menggoda dengan sedikit senyuman. Sepasang bibir merah, yang semuanya merupakan hasil dari kehati-hatian Su Xianmei dalam berdandan. Apakah terlihat bagus? Su Xianmei bertanya dengan bangga. Kamu ingin istirahat malam, bukankah kamu hanya ingin merias wajah? Lin Bai mengangkat alisnya dan bertanya tanpa berkata-kata. Su Xianmei berkata, tidak. Aku bahkan meluangkan waktu untuk mengganti pakaianku. Ayo pergi ke istana. Su Xianmei dengan bangga dan percaya diri berjalan menuju istana kerajaan Shenwu bersama Lin Bai. Lin Bai terdiam dan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran wanita itu. Ini bukan pertama kalinya Lin Bai menghadapi situasi seperti ini. Saya ingat di Akademi Dongzu. Pada saat itu, sebelum kekacauan di Sekte Iblis, Lin Bai diperintahkan untuk pergi bersama Lan Yuxin dan Hu Xiner untuk menyelidiki Sekte Iblis. Namun, ketika Hu Xiner mendengar bahwa dia akan pergi bersama Lan Yuxin, dia mulai membersihkan dirinya dalam semalam. Dia bertemu Lan Yuxin keesokan harinya. Pada saat itu, ketika saya melihat Hu Xiner berdandan untuk hadir, Lan Yuxin hampir menjadi marah sampai mati.